Kisah wafatnya Nabi Musa berawal dari Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berjihad bersama Bani Israel di tanah Palestina. Jadi awalnya itu tanah Palestina ditempati oleh orang-orang zolim, dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berjihad membebaskan tanah Palestina dari orang-orang zolim tersebut. Dan Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah Allah tentukan bagimu, dan janganlah berbalik ke belakang, nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi." Tapi Bani Israel menolak dan berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalamnya ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar. Jika mereka keluar dari sana, kami pasti akan masuk." Lalu muridnya Nabi Musa yaitu Yusha dan Kalib menyemangati kaumnya untuk bisa berperang di jalan Allah. Kaum Bani Israel malah berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya kami sampai kapanpun tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Oleh karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu, lalu berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami tetap berada di sini saja." Dan karena kedurhakaan Bani Israel kepada Nabi Musa dan Tuhannya, Bani Israel diazab tersesat selama 40 tahun di padang Tih. Dan dalam 40 tahun itu Allah menggantikan generasi yang baru. Jadi generasi yang membagongkan ini mulai meninggal satu persatu. Dan ketika hampir rampung 40 tahun masa-masa sulit ini, Nabi Musa mulai prepare lagi untuk pembebasan Palestina. Kabar buruk pun datang. Malaikat maut diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Lalu malaikat maut ini datang ke Nabi Musa dalam perawakan manusia dan menyampaikan maksudnya. Dan setelah Nabi Musa tahu maksud malaikat tersebut, ditabok muka malaikatnya sampai copot matanya. Lalu malaikat ini kembali kepada Allah dan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau mengutusku kepada hamba yang tidak ingin mati." Lalu Allah berfirman, "Kembalilah kepada hambaku dan tanyakan apakah kamu ingin hidup. Jika kamu masih menginginkannya, maka letakkanlah telapak tanganmu ke punggung sapi jantan. Satu bulu yang tertutup oleh tanganmu, maka kamu akan hidup 1 tahun." Coba lu bayangin, anggap kepala gua ini punggung sapi. Satu bulu yang nempel di telapak tangan, yang tertutup telapak tangan, itu sama dengan 1 tahun. Lu bayangin bonusnya berapa ratus tahun ini woi. Dan Nabi Musa bertanya, "Lalu setelah itu apa?" Dan dijawab oleh malaikat maut, "Setelah itu ya meninggal." Lalu Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, sekarang aku memilih kematianku dalam waktu dekat." Jadi maksudnya itu Nabi Musa lebih memilih untuk wafat segera, dan wafatlah Nabi Musa. Dan orang yang menggantikan Nabi Musa untuk pembebasan Baitul Maqdis yaitu Yusha bin Nun. Udah gue bahas di sini. Huh?